Kamu Mior, kita mau saleh. Selamat pagi untuk kita sekalian. Loronena, Lornepan, ora sepi, ora sare. Hari ini adalah hari bahagia, hari sukacita untuk kita semua. Kau pasien main gelu rawak, orang pemerintah mau bupati, mulai orang ina nitip tu apa nama balu, ina itinian amal dari tanah. Hadir berdiri saya di depan ini, saya pribadi saya mewakili pemerintah dan Malik Bupati bersama segenap rakyat Kabupaten Sika dan juga arwah leluhur yang selalu hadir bersama kita. Enatei, aku dihimo minor ti mati di anu orang Belamor. Yang namai juga senian itu bahasa tanah. Senian itu kan kamu tanah keren yang buah. Hari ini dengan sukacita bersama arwah leluhur dan juga mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Sika dan siap menerima Bapak Ibu dengan penuh sukacita untuk datang di Nian Sika analog membangun aslinya Uni Sika ini. Non ngetia, kau di ini orang ini yang tanah bawah, baru ranau lorong loritan. Kamar ini benjer beli bulan Norway yang benar tidak melihat belakang dan lain. Dan akhirnya saya bermohon kepada arwah yang tanah dan juga kepada Sang Pemberi Kehidupan. Semoga dengan tangan kudus mereka memberkati air kesucian dan daun kedamaian untuk memberkati kedamaian hati dan kesejukan jiwa Bapak Ibu sekalian. Belakang kanu wair walnaku bangpura wali wair. Segarkanlah hatimu bagaikan air di kali nan padi. Liran kanu bau lawolon bau lala watan bau belakang net kering. Sejuklah jiwamu bagaikan sejuknya pohon beringin yang berada di ketinggian puncak yang selalu memberikan kedamaian dalam setiap ranting-rantingnya. Temai bawo Besina dia bui dan Jawa adi nawang. Langkahkan kaki dan mari itu hati kami terbuka, tangga jiwa kami terpampang, siap menerimamu dengan penuh sukacita. Selamat pagi untuk kita semua. Koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Sika dan rombongan sudah memasuki tempat acara pada pagi hari ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyanto, MSc, Analis Kebijakan Ahli Utama, KLHK, yang kami hormati Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial,
Direktorat Jenderal PSKL Ibu Catur Endah Prasetyani, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sika, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sika, yang kami hormati tim Forest Program 5, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah terkait, para camat, para mitra perusahaan, pimpinan LSM, NGO, singkatnya Bapak Ibu undangan, hadirin sekalian yang sama kami hormati. Selamat datang di acara finalisasi dan penandatanganan dokumen integrated, dan untuk seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini Integrated Area Development Kabupaten Sika pada tanggal 2 Agustus 2024 kita akan segera mulai, dan kita awali seluruh rangkaian kegiatan acara ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan doa. Hadirin diundang berdiri. Pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salah satunya bekerjasama dengan pemerintah federal Jerman melalui program Forest FP5 di 4 kabupaten di 4 provinsi, yaitu Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Program ini direncanakan berlangsung 7 tahun, 2021 sampai 2027, dalam mendukung otoritas kehutanan dan masyarakat untuk menerapkan pengelolaan berkelanjutan secara sosial, ekologi, dan ekonomi di kawasan hutan tertentu dalam kerangka meningkatkan kondisi ekosistem dan mata pencaharian masyarakat setempat. Oleh karena itu, FP5 diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan mata pencaharian yang berkelanjutan melalui perlindungan habitat alami dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. FP5 bekerja di area yang telah memperoleh izin atau prosedur PS dan berusaha untuk memperluas manfaat di daerah tersebut melalui pendekatan pengembangan kawasan terpadu atau Integrated Area Development atau IAD. Pembentukan dan pengembangan IAD berbasis PS ini menjadi salah satu strategi percepatan usaha PS pemerintah yang dituangkan dalam perencanaan terpadu sebagaimana di Perpres 28 tahun 2023. Dan kerangka percepatan pengelolaan PS lainnya adalah distribusi, akses legal, dan pendampingan. Pada tanggal 1 Mei 2024, BPSKL Bali Musra
Dirjen PSKL dan pengelola proyek FP5 telah melakukan audiensi dengan PJ Bupati dan PJ Sekda Kabupaten Sika yang menghasilkan komitmen untuk menyusun dokumen IAD secara kolaboratif. Sosialisasi MPD IAD diselenggarakan pada tanggal 2-3 Mei 2024, dilanjutkan dengan pembentukan tim percepatan dan pengembangan IAD Sika oleh PJ Bupati. Perhutanan sosial ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Sika menyampaikan terima kasih. Yang pertama, kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan bagi Kabupaten Sika. Kedua, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Suprianto MSc. Kami percaya selama ini, tadi Pak Timbul juga sudah menyampaikan dari awal, Bapak terima kasih sekali, banyak sekali hal baik yang dilakukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Ini menjadi semangat positif bagi kami, Bapak, yang selama ini dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan telah memberikan banyak perhatian, khususnya bagi Kabupaten Sika. Sehingga Kabupaten Sika boleh menjadi salah satu kabupaten sasaran FP5, dan sampai dengan hari ini prosesnya cukup cepat, Bapak. Saya hadir di Kupang tahun kemarin ya, bersama beberapa perangkat daerah terkait. Kemudian kami seperti ditantang waktu itu, Sika mampu atau tidak untuk bisa menyelesaikan IAD ini. Sedikit agak ada pesimis saya waktu itu, karena ketika melihat bagaimana kompleksitas di dalam IAD ini, termasuk dengan yang paling berat adalah bagaimana pemerintah bisa melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan di dalam master plan ini. Tetapi puji Tuhan, berkat dukungan dari Bapak, kami bisa hari ini bisa ada di tempat ini untuk bisa kita sama-sama meluncing master plan ini. Jadi sekali lagi apresiasi, sangat clear, sangat jelas mengenai spasialnya, pendekatan holistik, terintegrasinya, dan yang terpenting itu adalah yakin temanya. Tadi temanya sudah sangat jelas, tema cluster community-nya, tema untuk ekologi, untuk airnya, tema untuk ekowisatanya, tema untuk pengembangan usaha yang untuk keberlanjutannya. Jadi semangatnya kalau saya lihat tadi adalah tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan, dan yang tidak kalah penting adalah mengenai keberlanjutannya ya, melalui badan usaha berbadan hukum skala kecil dari BUMDes, kemudian ada koperasi yang ya, untuk tantangannya tadi dikatakan jumlah dan juga kualitas. Ini betul-betul apresiasi. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena saya diminta pendek ya Pak ya, pendek ya sambutannya. Baik. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena 3 saja, masalah substansinya. Saya pikir Ibu, kalau hari ini dokumen ini ditandatangani, ini berarti dokumen multi pihak. Jadi semua boleh mengisi, ya, boleh mengisi. Tidak hanya Pemda Kabupaten Sika, tetapi KL yang terkait. KLHK punya kewajiban Ibu, Bu Eek. Kemarin ya kebetulan saya setelah purna tugas menjadi Dirjen PSKL ya 2017-2024, 7 tahun Pak saya jadi dirjennya. Sekarang saya ditugasi oleh Ibu Menteri menjadi tenaga ahli. Apa disebutnya OMO? OMO itu adalah Operation Management Officer Bu. Untuk volume ya, target untuk perubahan iklim. Saya kebetulan menjadi salah satu expertnya. Dan sebagai apresiasi untuk IAD, untuk kick off IAD ini, karena kemarin master plan-nya sudah ini agak terlambat, tahap satunya belum masuk Ibu ya. Nah kemarin kabupaten sebelah yang sudah, yaitu Kabupaten Ngada. Ngada kemarin sudah kita mulai kick off-nya dengan investasi volume yang bisa kita sampaikan untuk penguatan masyarakatnya, dan juga investasi untuk modal usahanya. Itu contoh yang konkret yang baru kita kick off di Ngada kemarin, dan juga sebelumnya di Buleleng ya, di Buleleng. Nanti akan ada kabupaten-kabupaten yang lainnya juga. Mudah-mudahan nanti tahap 2 itu bisa kita perjuangkan ya, kita perjuangkan. Tapi artinya bahwa dokumen ini
setelah kick off, yang terpenting benar apa yang disampaikan oleh Ibu Margareta tadi. Bagaimana strategi implementasinya, inovasi kebijakan, kata kuncinya. Kemudian yang kedua adalah teknologinya. Jadi orang kalau jualan pasti akan di mana lokasinya, berapa besar, bagaimana kondisi masyarakatnya. Tadi kalau saya lihat di master plan sudah sangat jelas, gitu ya. Cuman bagaimana kita menjadi marketingnya ya. Dengan data dan informasi ini, maaf Bu, kalau ketemu Pak Menkop, Pak Teten, sampaikan, ini loh, koperasi sudah ada, sudah modal awalnya sudah ada, masyarakat yang dibinanya sudah ada. Boleh nggak di-extend koperasi primernya tadi menjadi koperasi sekunder dan tersier? Modalnya kan dikasih tuh, nggak tahu pinjaman kali ya, sekitar 10 miliar ya. Bisa nggak kalau yang di sekunder dan tersier untuk pengolahan maupun untuk pemberdayaan tadi bisa juga diberikan, itu barangkali. Jadi dokumen IAD ini menjadi alat pemasaran gitu ya, untuk pendanaan dan pembiayaan. Kalau pendanaan kan gratis diberikan kepada masyarakat. Tadi yang ada tuh gratis Pak, satu kelompok 200 juta banyak loh Pak untuk iklim, banyak itu kalau menurut saya gitu ya. Ya kemarin sampai Pak Bupatinya bilang kalau gitu saya kawal sendiri, kalau nggak meleset nih Pak Bambang, ditangkap polisi nanti Pak kalau main-main ya. Sampai bilang begitu tuh Pak Bupatinya, betul. Jadi maksud saya IAD ini dengan penjelasan yang sangat integrated dan holistik tadi untuk marketing, untuk pendanaan, program-program pemerintah, dana desa itu juga bisa diakses. Kemudian rumah usaha ya dari perindustrian kalau bisa, tadi kan sudah dibangun di sini. Bisa nggak dikembangkan juga yang berbasis tadi komoditas yang ada pala, coklat, kopi dan lain sebagainya, sehingga nilai tambahnya itu bisa diwujudkan. Jadi Bu, kita sama-sama untuk pendanaan tadi pusat dan daerah. Nah, bagaimana dengan daerah OPD? Kalau perlu kan sudah ada ini lokasi yang 17.000 hektar tadi perhutanan sosial dari 17-15 kan. 15 kecamatan ada perhutanan sosialnya Pak. Boleh nggak Bu, kalau yang berbasis masyarakat daripada pusing-pusing, spasialnya sudah ada, desanya sudah ada, komoditasnya sudah ada. Dan Ibu katakan 80% miskin mereka, betul ya? Nah kesempatan dengan pendekatan yang terintegrasi OPD-nya, dengan warna ternaknya tadi, dengan warna taninya tadi, dengan warna minanya tadi, itu bisa diwujudkan. Jadi kalau itu sih pendanaan dari pemerintah. Kemudian kalau pembiayaan Bu, namanya strategi inovasi yang kita sebut dengan teknologi yang bagus tadi. Itu adalah kita sebut dengan, bolehlah, jadi pemerintah jangan sendiri, tapi juga bisa menggandeng swasta. Tadi swastanya sudah disebut. Jadi istilahnya adalah menggandeng yang besar untuk membesarkan yang kecil. Boleh itu. Jadi dengan branding itu bisa kita lakukan. Artinya apa? Kalau kita bicara pemerintah bicara kakao, bagaimana mendapatkan kualitas kakao yang ekspor, kan kita nggak ngerti. Yang ngerti kan orang yang ekspor mengenai kakao tersebut. Saya challenge, saya kasih contoh. Kalau omongan saya salah, tolong dikoreksi atau boleh dibuktikan sendiri kalau Ibu ke Oki misalkan. Ke Oki basisnya karet, misalkan contoh. Tanaman karet 6.000 hektar Pak, hampir dibabat sama masyarakat. Karena harga karetnya waktu itu yang lam itu hanya 8.000-9.000 Pak. Wah saya pusing, saya agak gemetar juga, takut. Nah dengan konsep IAD-nya, bolehlah pemerintah dan saya sendiri Bu, kebetulan saya sendiri, ada tuh perusahaan namanya Samprok, PT Via Indonesia. Pak, tapi saya butuhnya bukan lam, tetapi saya butuhnya adalah latex yang susu karet. Terus saya tanya, kalau pemerintah kan nggak punya uang untuk jaminan pasarnya, bisa nggak ada bantu bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat supaya dia berproduksi untuk untuk memproduksi latex tadi Pak. Pak, dengan CSR-nya dia masuk melakukan pelatihan, dengan CSR dia memberikan alat untuk meneres dan juga untuk mengangkutnya. Jadi artinya apa? Pemerintah nggak keluar duit kok. Swasta juga senang mendapatkan uangnya. Kenapa? Karena produksinya, kebutuhan untuk ekspornya itu dipenuhi dari masyarakat yang melakukan penerusan dengan cara baik. Nah, bagaimana dengan pariwisata? Juga sama. Kalau interkoneksi tadi, Bu, kalau saya datang Bu, umpama saya kemarin saya datang,
hanya di dalam satu lokasi. Saya dari Jakarta kan nggak worth it ya, ngeluarin dana pulang pergi 6 juta rupiah. Tetapi kalau paket wisatanya itu sudah terkoneksi satu dengan yang lain, kemudian dibuat dalam paket destinasi yang bisa dijual dalam bentuk bisa bekerja sama dengan PHTI ya, PHRI, maupun kalau kita lebih berinovasi dengan digital marketing, kelompok itu berdaya ya. Misalkan 5 hari 4 malam, minimal 4 orang saya jemput di bandara ND atau bandara Maumere ya, karena tadi Ibu bilang karena cintanya masih disikat, nah, terpaksa kita masih ke ND dan juga ke Larantuka ya. Jadi itu seperti itu. Jadi artinya apa? Dengan adanya interkoneksi tadi, length of stay-nya itu menjadi lebih panjang, sehingga spend of money kita sebagai visitornya itu lebih banyak, sehingga nilai tambah itu diambil oleh masyarakat. Jasa interpretasinya, kemudian makanan minumnya, kemudian homestay-nya, itu semua diambil oleh masyarakat. Sehingga tadi angka pendapatan yang 1,2 juta hektar per kakak itu memang benar masih jauh dari angka kemiskinan. Angka BPS sekarang itu adalah 521.000 per kapita per bulan. Jadi kalau satu kakak itu isinya 4 orang, berarti 2 juta Bu. 2 juta. Oleh karena itu dengan program Brutana Sosial dengan IAD ini bisa nggak ya tadi dengan nilai tambah produktivitas kakao, kemiri dan lain kita tingkatkan dengan program-program pemerintah. Kemudian nilai tambahnya dengan community based industri dengan cluster komoditi tadi itu bisa menjadi barang setengah jadi atau jadi di tingkat masyarakat, sehingga nilai tambah pendapatannya itu bisa dinikmati oleh masyarakat desa setempat. Bahkan Bapak dan Ibu menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lapangan. Jadi urbanisasi itu penyebabnya adalah, maaf nih orang kehutanan, karena dulu masih dikungkung sendiri oleh pemerintah, dikungkung sendiri oleh HPH, rakyat belum menjadi pelaku usaha. Nah karena itu saya pikir ini harus dimanfaatkan. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan ya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir Bu, yang ketiga, karena nggak boleh panjang, sebenarnya bisa panjang Pak. Yang terakhir itu keberlanjutan. Jadi keberlanjutan Ibu saya mohon Bu, kalau bisa IAD ini kan beda ya. Kalau beda berarti kalau FP5 kan ada waktunya selesai kan. Kalau Pemda kan selalu forever kan. Oleh karena itu perlu dibangun data spasialnya ini untuk keberlanjutannya sebagai updating ya. Tadi ada tim TP3PS ya di dalam tingkat kabupaten. Nah dari setiap region tadi yang komoditi tadi dengan pendamping tadi, pendamping satu lokasi satu pendamping, bisa nggak yang ramah teknologi juga? Kalau bisa update-nya dari sini saja, dan itu tersistem di dalam sistem pengendalian IAD ya, Integrated Area Development untuk Kabupaten Sika. Nah kalau bisa FP5 juga bantuin ya Bu ya di dalam mengembangkan sistem IAD tadi yang diintegrasikan dengan sistem nasional kita, namanya GoKups ya, GoKups sistem nasional untuk bagaimana kontribusi PS berbasis wilayah itu untuk nilai ekonomi ya, ekonomi di tingkat nasional. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Untuk mengakhiri sekali lagi saya aturkan banyak terima kasih dan yang terpenting selamat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Halo. Baik, terima kasih Bapak. Singkat sekali sebenarnya untuk bisa menghasilkan dokumen seperti ini. Kalau kami di Bapeda menyusun dokumen perencanaan itu bahkan bisa setahun. Tapi ini teman-teman luar biasa sekali lagi saya sampaikan apresiasi. Istilahnya turun gunung ini semua. Camatnya sendiri turun, para pimpinan perangkat daerahnya juga turun, kemudian bersama semua jajaran yang tentunya secara kompetensi itu betul-betul sudah profesional sekali. Baik, kita mulai. Sedikit gambaran tentang Kabupaten Sika. Jadi luas wilayah kita 1.700
berupa kacamata. Ternyata usia tidak bisa menutupi semangat. Selanjutnya, dokumen IAD Master Plan IAD Sika akan diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sika kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon sana ke sini, Pak.